ruang likuiditas kepada para investor untuk bisa bertransaksi lebih daripada 5% yang kita lihat cukup sensitif, tapi kita juga cukup konservatif, tidak menaikkannya ke angka 10% seperti Filipina, karena kita ingin bahwa transaksi kita masih bisa terjadi proteksi kepada investor dan juga dari perdagangan yang wajar, transparan dan efisien. Next, saya rasa demikian Bapak Ibu sekalian, beberapa penyesuaian yang kita lakukan dan akan diberlakukan mulai hari ini. Jadi aturan ini berlaku mulai tanggal 8, ada perubahan SK ya, SK direksi, sebagaimana juga arahan yang disampaikan OJK kepada menindaklanjuti arahan OJK yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia. Jadi demikian saya sampaikan, dan sekali lagi saya ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa ini dilakukan karena mengantisipasi dan juga melihat kondisi market yang terjadi. Kita ingin bahwa kondisi kita ini tidak menciptakan kepanikan kepada investor, tetapi memberikan confidence kepada investor domestik kita, investor asing kita, bahwa transaksi kita ini memberikan ruang yang cukup bagi para investor untuk melakukan transaksi di Bursa Efek Indonesia setelah lebih dari 1 minggu perdagangannya ditutup karena Lebaran Idul Fitri. Demikian saya sampaikan, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Iman Rahman. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bapak Ibu dan juga rekan-rekan, kami telah mengumpulkan pertanyaan dari rekan-rekan wartawan yang telah menyampaikan pertanyaan kepada panitia. Saya akan bantu bacakan untuk pertanyaan yang pertama. Bagaimana langkah Bursa Efek Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan agar indeks harga saham gabungan tidak jatuh terlalu dalam karena kebijakan tarif yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump? Adakah instrumen yang disiapkan untuk menanggulangi gejolak global tersebut? Untuk dapat dijawab mungkin dari Pak Iman. Baik, terima kasih Yolanda. Pertama mungkin kita bisa lihat bahwa beberapa langkah strategis yang sudah dilakukan oleh Bursa bersama OJK dan SRO, termasuk juga terkait dengan penyesuaian aturan perdagangan hari ini. Ya, jadi ini adalah beberapa strategi yang dilakukan oleh Bursa ya, untuk mengantisipasi apa yang terjadi dengan penerapan tarif di global, termasuk juga bahwa sebelumnya Bursa telah melakukan beberapa penyesuaian, termasuk aturan yang disampaikan oleh OJK terkait dengan buyback tanpa RUPS. Kenapa? Artinya apa? Bahwa kita berharap bahwa likuiditas kita bisa terus meningkat, ya, tidak hanya dilakukan oleh investor baik institusi maupun perorangan, tetapi permintaan kita bertambah dengan adanya buyback yang dilakukan oleh korporasi. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait juga tentu saja, walaupun kita lakukan beberapa penyesuaian terkait dengan surveillance atau pengawasan, kita tetap lakukan penguatan di pengawasan, kita tetap lakukan beberapa hal, melihat transaksi-transaksi yang diindikasikan tidak wajar bersama-sama dengan OJK dan SRO. Dan yang terakhir adalah tentu saja, ini yang saya rasa paling penting dan tentu saja kita perlu lakukan tidak hanya oleh Bursa maupun juga dengan SRO, tetapi dilakukan oleh seluruh lembaga, bahwa komunikasi kita ke market, komunikasi investasi tidak hanya dilakukan oleh OJK dan Bursa, tetapi dilakukan oleh seluruhnya terkait dengan komunikasi kepada publik dan media, sehingga hari ini kami lakukan press conference terhadap apa yang dilakukan di Bursa, sehingga tadi mudah-mudahan bisa memberikan confidence tambahan kepada para investor di pasar modal. Namun demikian, tentu saja kita tidak hanya bicara jangka pendek, kita juga bicara jangka panjang, di mana kita melihat ada 3 hal. Yang pertama adalah tentu saja kita juga lakukan terus diversifikasi, ya. Kita lakukan diversifikasi mulai dari produk, ya, termasuk structure warrant, ya, kita lakukan single stock futures, ya, kita melakukan KBI kontrak berjangka asing, instrumen asing, dan kita lakukan beberapa hal, termasuk juga terkait dengan instrumen lain
seperti saat ini sedang kita kaji terkait ETF, ya ETF emas misalnya. Jadi yang kedua adalah juga tentu saja peningkatan likuiditas kita lakukan dan peningkatan infrastruktur. Sebagaimana teman-teman ketahui bahwa saat ini kita harapkan tahun depan ada pengembangan di sisi IT yang cukup besar dari bursa, sehingga kita harapkan bahwa kita bisa melakukan perdagangan 3 kali lipat dari yang sekarang pada hari ini. Kedua, beberapa instrumen likuiditas seperti liquidity provider juga sedang kita tinjau. Ini kita sedang lakukan juga, termasuk juga terus terang kita sedang melihat bagaimana rencana sedang dengan diskusi dengan OJK ya Pak Adit terkait pembukaan domisili ya di sesi pertama, dan kode broker ini juga sedang kita diskusikan dengan OJK. Mudah-mudahan bisa keluar dalam waktu yang singkat. Yang terakhir tentu saja dari sisi existing produk atas existing IPO, di mana kita terus berusaha untuk makin banyak IPO yang berkualitas dengan size yang cukup besar, di mana kita punya KPI yang kita bilang lighthouse, yaitu market cap-nya di atas 3 triliun rupiah. Ini kita harapkan makin banyak sehingga investor makin memiliki alternatif investasi. Misalnya ketika marketnya turun, mereka bisa membeli produk-produk derivatif sehingga pasar kita tetap bergairah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.